Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Para panjenengan semua, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dianugerahi
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Moga-moga tahun depan, depannya lagi, kita tetap diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan. Amin ya mujibas sailin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Burdah, yaitu sebuah kitab yang terdiri dari puisi-puisi madah atau puisi puji-pujian untuk Kanjeng Rasul, sekaligus berisi untayan-untayan biografi beliau. Dengan menyelami kitab Burdah ini, kita berharap untuk bisa merasakan percikan-percikan rohani beliau di dalam kehidupan ini, sehingga kita memiliki adanya langkah-langkah rohani yang tersambung dengan langkah-langkah rohani beliau, sehingga kita berkesempatan untuk menjadi makmum-makmum hakiki dalam kehidupan ini bagi beliau. Sekarang kita akan berbicara tentang adanya kemukjizatan paling spektakuler yang diterima oleh Nabi kita. Itulah kemukjizatan yang berupa Al-Quran. Ketika mukjizat-mukjizat yang lain terbenam bersama sejarah, mukjizat yang satu ini senantiasa bisa kita saksikan hingga hari ini, yaitu adanya himpunan ayat-ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebuah bait dalam kitab Burdah menyatakan, ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami sallallahu alaihi. Ya. Ayatu haqqin, ayat-ayat yang merupakan ungkapan dari kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Keagungan-keagungan Allah lewat kalam-kalamnya yang diturunkan kepada nabinya itu sesungguhnya muhdatsatun minar rahman. Itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya yang maha pemurah. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad itu melesat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haqiqatul Muhammadiyah, maka demikian pula firman-firmannya di dalam Al-Qur'an itu. Nah, sebenarnya Al-Qur'an itu dihidangkan kepada kita umat Kanjeng Rasul itu sesungguhnya agar kita bisa berkomunikasi, bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Al-Quran adalah sebagai sarana dialog dengan Allah Ta'ala. Suatu saat ya, Syekh Ja'far As-Shadiq, salah satu keturunan Kanjeng Rasul itu ngimami sholat. Di saat membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai di ihdinas siratal mustaqim tertegun. Karena tertegun diulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim, diulangi lagi, pingsan langsung. Pingsan. Jadi ya, ini pingsan dalam konteks kenikmatan karena mengalami perjumpaan dengan Allah lewat firman-Nya. Jadi ya, ada orang pingsan karena takut yang sangat terlalu. Ada orang pingsan karena senang yang sangat terlalu juga. Ketika sudah siuman, ya, ditanya, kenapa Syekh jenengan itu kok sampai pingsan? Bagaimana tidak pingsan? Wong saya
ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, saya mendengarkan langsung dari Allah yang berfirman itu. Nah, itu berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan kesucian hati, di samping juga tentu saja berkaitan dengan kesaktian Al-Quran itu sendiri. Jadi ketika orang yang bersih hatinya itu membaca kalam-kalam Allah Ta'ala, itu serupa berdialog dengan Allah. Dan dialog dalam konteks rohani itu menjadi sangat mesra. Sangat mesra. Oke, yang pertama sarana dialog. Terus yang kedua, Nabi kita pernah bersabda bahwa Al-Quran itu merupakan hidangan rohani dari Allah. Tentu saja, karena yang mengaturkan hidangan itu adalah Maha Koki, Allah Ta'ala. Tentu saja yang dihidangkan itu adalah hidangan paling lezat di dunia, di akhirat, dimanapun. Paling lezat tentunya. Nah, maka kita mesti berjuang agar sampai kepada lezatnya membaca Al-Quran itu. Sampai lezat, sampai merasa berhadap-hadapan, berkomunikasi, sampai merasa berhadapan dengan adanya hidangan yang sangat nikmat itu. Jadi ya, ayatu hakin minar rahmani muhdatsatun. Nah, Al-Quran ya, kalau dari sisi penulisannya, dari sisi penerbitannya, tentu saja Al-Quran itu baru. Tapi dari sisi makna itu qadim. Qadim itu tidak didahului oleh tidak ada. Memang dari sananya sana ya ada. Jadi makanya tidak ada istilah pertanyaan kapan bagi firman-Nya Allah Ta'ala. Kapan? Enggak ada. Sebab kapan itu merupakan pertanyaan yang tertuju kepada peristiwa-peristiwa yang baru. Itu kapan? Kapan dia lahir? Itu menunjuk kepada peristiwa yang baru. Sementara firman Allah yang qadim itu tidak bisa kita hadapi dengan adanya pertanyaan kapan, itu tidak bisa. Qadim. Jadi ketika diterima oleh Kanjeng Rasul, beliau tidak menerima himpunan huruf, beliau juga tidak menerima dengung-dengung suara, langsung tercetak sebagai pemahaman di dalam diri Kanjeng Rasul. Ketika dibacakan oleh Kanjeng Rasul dan dihafal oleh para sahabat, nah ketika dibacakan itu yang disebut sebagai pembaruan. Itu untuk pertama kalinya disebut sebagai baru. Maknanya qadim. Ungkapannya juga qadim sebelum dilisankan oleh Kanjeng Rasul. Itu qadim. Jadi dengan demikian ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang menyelusuri dimensi-dimensi kekodiman diri kita sendiri. Sebab kata Sayyidina Umar, kita ini adalah makhluk yang bisa disebut qadim, bisa juga disebut baru. Disebut baru berkaitan dengan adanya kelahiran kita. Disebut qadim berkaitan dengan gambaran kita di dalam Allah. Ide tentang diri kita di dalam Allah Ta'ala. Itu tidak ada awalnya itu. Tidak ada awalnya. Jadi ya tuhakin minar rahmani muhdatsatun qadimatun. Jadi dengan demikian, apa yang perlu kita sadari dengan membaca Al-Quran itu adalah bahwa dimensi kekodiman kita itu bisa berjumpa dengan dimensi kekodiman Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bacaan-bacaan kita terhadap Al-Quran. Coba baca dengan tartil, ya, dengan enak. Wah, itu seperti hidangan betul itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wah, ini kalau diresapi ya, diresapi
itu bisa menjadi kenikmatan rohani tersendiri. Apalagi kalau yang baca itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bisa mempengaruhi pendengarnya. Ada seorang sufi ya, dalam kitab Nafaat itu di situ dituturkan bahwa si sufi ini pernah berdoa dan doanya dikabul. Ya Allah, kata sufi itu, ketika aku membaca Al-Quran, tolong siapapun yang mendengarkan bacaan Quranku, hatinya tergetar. Nah, dan ini dikabul oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang ini membaca Al-Quran dengan lantunan yang enak, orang-orang itu menjadi bergetar hatinya, dan di antara mereka banyak yang menempuh pertobatan, banyak yang menempuh suluk, menempuh jalan rohani dengan penuh semangat lantaran mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran itu. Jadi karena itu kita perlu semarakkan kembali tentang Al-Quran sebagai adanya hidangan itu. Jadi kita dengan membaca Al-Quran itu bisa menyusuri ruas-ruas waktu, bahkan bisa menyusuri kepada suasana sebelum ada waktu. Jadi kalau istilah Syekh Abdul Karim Al-Jili itu sangat kan orang itu mendapatkan tajalli Allah Ta'ala dengan namanya Al-Qadim. Jadi ketika orang mendapatkan tajalli mendapatkan kucuran dari nama Allah Al-Qadim, maka orang itu bisa merasakan bahwa seluruh alam raya itu keluar dari dirinya. Keluar dari dirinya. Segala yang baru itu bisa dirasakan keluar dari dirinya. Nah, dalam konteks itu kemudian Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang jelas-jelas pernah mengalaminya, lantas menyatakan beliau ketika berada di mimbar, silahkan tanya kepadaku peristiwa apapun dari awal mula penciptaan sampai akhirnya orang ahli surga masuk surga, orang ahli neraka masuk neraka. Silahkan tanya kepadaku peristiwa apapun. Misal tanya di tahun 1 ada apa, di tahun 2 atau sebelum ada tahun, semuanya itu bisa dengan detail diungkapkan. Kenapa? Beliau itu mendapatkan tajalli nama Allah Al-Qadim. Itu juga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Jadi karena itu Al-Quran itu adalah jalan yang sangat efektif untuk bersua dengan Allah Ta'ala. Sangat efektif. Karena sebenarnya walaupun Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, sejatinya Al-Quran itu merupakan biografi Allah Ta'ala. Jadi karena itu kalau ingin berkenalan lebih lanjut dengan Allah Ta'ala, baca Quran. Lebih detail berkenalan dengan Allah Ta'ala, baca tafsir-tafsir yang tak terhingga itu. Setiap tafsir memiliki hal-hal yang mengagumkan. Baca tafsir-tafsir itu Ternyata apa? Ketika baca tafsir-tafsir itu semua ternyata tidaklah finish, tidaklah final. Ditambah lagi ribuan tafsir, firman Allah Ta'ala masih membuka ruang untuk adanya penafsiran-penafsiran yang lain. Jadi betapa sangat pemurah Allah Ta'ala dengan menurunkan adanya firman-firmannya itu. Dan itu bisa kita nikmati hingga hari ini. Bisa kita nikmati. Kalau tidak kunjung kita menikmati, banyak-banyaklah kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, dan karena itu merupakan hidangan dari Allah Ta'ala, pastilah nikmat rasanya, lezat rasanya. Jadi ini yang mengherankan Bagaimana sesuatu yang qadim itu, yang tidak didahului oleh waktu itu, dihidangkan oleh Allah Ta'ala di dalam yang fana ini loh. Jadi itu begitu sangat pemurahnya Allah. Itu menunjukkan betapa kemurahan Allah Ta'ala itu tak terkira-kira. Jadi Allah Ta'ala dengan firman-Nya itu, agar firman-Nya bisa dipahami, dalam tanda kutip Allah itu merendah merendah agar bisa dipahami. Kalau tidak merendah ke dalam kemampuan pemahaman manusia,
maka tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa paham firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Jadi Allah itu berfirman sesuai dengan kapasitas manusia untuk bisa memahaminya. Tapi memahaminya tidak sembrono, ada ilmunya, ada seluk-beluknya, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Ini harus yang kompeten, yang turun tangan untuk menjelaskan firman ini artinya apa, firman itu artinya apa. Harus ditelusuri ke dalam kitab-kitab tafsir. Firman semata tidak bisa kita pakai untuk menarik kesimpulan. Tidak bisa. Jadi yang qadim itu dihidangkan di tengah makhluk-makhluk yang baru. Dihidangkan. Begitu Allah Subhanahu wa taala itu begitu legowo untuk menyambangi makhluk-makhluknya yang terbatas, yaitu manusia itu. Tapi walaupun begitu ya, tetap diri kemutlakannya yang tak terpahami itu ada. Jadi karena itu ya, ada apa yang disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat ya. Ayat-ayat mutasyabihat yang kebanyakan orang tidak paham. Tidak paham. Walaupun para ulama sufi memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu ya. Misalnya kepada ayat-ayat muqatta'ah, ayat-ayat yang terdiri dari potongan huruf itu ya. Yasin misalnya. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Walaupun ulama-ulama sufi itu menerjemahkan adanya huruf-huruf muqatta'ah itu, tapi itu tidak menunjukkan adanya kepastian. Artinya apa? Hanya itu maknanya. Tidak menunjukkan bahwa hanya itu maknanya. Misal ya, di dalam menerjemahkan Yasin ya, Ibnu Arabi itu menyebutkan bahwa ya itu adalah singkatan dari Al-Hadi. Hadi. Jadi diambil huruf paling belakang, ya itu Al-Hadi. Sin itu salam. Kata Ibnu Arabi, siapa orang yang menjadi duta petunjuk Allah, pasti orangnya itu damai. Gak mungkin moring-moring, gak mungkin sembrono. Jadi orang yang dimaksudkan tadi Hadi dan Salam itu Rasulullah. Jadi nama Al-Hadi itu satu sisi namanya Allah Ta'ala, sisi yang lain namanya Kanjeng Rasul. Salam di satu sisi namanya Allah Ta'ala, di sisi yang lain namanya Kanjeng Rasul. Nah, walaupun ada yang terjun menampilkan adanya pemaknaan seperti itu, tapi kan itu bukan merupakan pemahaman yang final. Sebab apa? Pemahaman Al-Quran yang final itu hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang final itu. Sebab sabda Kanjeng Nabi, Al-Quran itu terdiri dari dimensi zahir dan dimensi batin. Kata para ulama sufi, dimensi zahirnya itu adalah tafsir, dimensi batinnya itu adalah takwil. Dan tidak ada yang betul-betul bisa menghatamkan Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, sampai kapanpun Al-Quran itu terbuka bagi adanya penelusuran pemaknaan. Terbuka. Terus terbuka begitu. Jadi karena itu ya, setiap sastrawan di zaman Kanjeng Rasul yang coba-coba untuk mengadu karyanya dengan Al-Quran, di awal mereka mendengarkan ayat langsung tumbang. Mendengarkan ayat langsung tumbang. Mereka rata-rata bilang, kalau ini bukan karya manusia pasti. Pasti ini karya Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini karena itu ya, kita perlu melakukan adanya pembaharuan dari yang semula jumud pemahaman kita, rasa kita tentang Al-Quran, kita hidupkan kembali sehingga kita membaca dan mendengarkan Al-Quran itu dengan adanya lidah rohani yang baru, dengan adanya rasa rohani yang baru. Jangan bilang sudah hatam ya, kalau bacaan harfiahnya
Bisa saja hatam sebulan, hatam berapa kali, tapi kalau dimensi batinnya bagaimana bisa hatam? Wong Syekh Ja'far As-Shadiq saja merasakan langsung firman itu dari Allah Ta'ala, langsung kelengar kok. Gimana bisa hatam? Gitu ya. Umar bin Khattab yang gagah berani, yang mendapatkan julukan singa padang pasir, pernah berada di atas kudanya, menunggangi kuda dengan gagah. Kemudian beliau mendengarkan sebuah ayat dibacakan oleh seseorang. Inna azab rabbika lawaqi' laisa lahu min dafi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu akan menjadi nyata dan tidak ada siapapun yang bisa menangkisnya. Langsung ambruk dari kudanya, pingsan. Orang gagah seperti pingsan. Kenapa? Hatinya bersih di dalam menerima hidangan rohani berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu ya. Nanti biar dilanjutkan. Oke, musiknya.
القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب غامض القرآن محب غامض القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya safiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini di bulan Ramadan ini kita semua diparingi karunia agung oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji bersama. Semoga rahmat berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, saudara-saudara kita, sahabat kita, serta orang-orang lain semuanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya semuanya. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan teman-teman sekalian. Setiap bicara tentang Al-Quran itu, nuwun sewu, saya ingin mengawali dengan ungkapan begini. Di hadapan Al-Quran itu hakul yakin, wallahu a'lam bishawab. Al-Quran itu nyamudrani, bagaikan umpama kita mendapat satu keterangan, satu ilmu, tafsir misalnya. Malam ini bagaikan kita berenang di pantai itu, berenang di tengah laut, katakanlah berenang 10 meter. Lalu dari posisi 10 meter itu kita melihat ke pantai, kita akan melihat banyak sekali, banyak hal di pantai, banyak sesuatu. Lalu kita menceritakan, mengatakan sesuatu tentang pantai itu begini, begitu, begini, begitu. Di suatu masa kita bertambah ilmunya tentang Al-Quran itu. Bagaikan kita bertambah ke tengah, berenang 50 meter misalnya. Maka
ketika dari posisi 50 meter tadi kita menghadap pantai, pantai itu terlihat begitu lebih luas lagi. Lalu kita mengatakan pantai itu begini begitu. Agak berbeda atau bahkan berbeda dengan apa yang kita katakan ketika kita berada di posisi. Lalu ini imaji saya nggih. Lalu saya membalikkan badan di posisi 50 meter itu. Ternyata lautan itu, samudra itu amatlah sangat luas dan saya nggak tahu apapun tentang itu. Maka seluruh tuturan saya di posisi 10 meter, 50 meter, 100 meter itu seketika rontok. Seketika runtuh ketika kita mau menoleh ke arah keagungan Al-Quran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiranya posisi ilmu, makna, hikmah yang dikandung Al-Quran di hadapan paparan ilmu yang bisa kita jangkau atau saya jangkau lebih tepatnya. Maka kiranya benar sekali ketika di Al-Quran itu di Ali Imran ayat 7 itu Gusti Allah itu memutus, menegasi seluruh pemahaman kita, pengetahuan kita tentang Al-Quran itu, makna-makna Al-Quran itu hanya pemahaman rasional, ilmiah, ala manusia. Tetapi hakikat samudra kebenarannya itu hanyalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu takwil Al-Quran itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Tentu ini tidak berarti lalu seluruh hasanah ilmu, keterangan, ngaji, tafsir dan sebagainya yang berusaha untuk memberikan keterangan takwil terhadap Al-Quran itu lalu menjadi tiada makna. Tetap ada maknanya. Hendaknya kita itu secara batiniah itu ngerteni, rendah hati, tawadhu di hadapan samudra keagungan makna Al-Quran yang kebenaran, keluasan ilmunya itu hanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan digenggam oleh manusia. Saya contohkan beberapa hal sederhana ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Setahu saya pernah belajar nahwu sharaf. Wa ma ya'lamu itu enggak lazim dalam ilmu nahwu. Mestinya itu adalah wala ya'lamu. Karena kata biasanya dipakai untuk fi'il madi. Tidak dipakai untuk fi'il mudhari'. Ketika saya mengatakan misalnya ma qultu, itu benar secara kaidah nahwu. Aku tidak berkata. Ketika saya mengatakan la qultu, itu salah. Ketika saya mengatakan la aqulu, itu benar. Ketika saya mengatakan ma aqulu, itu salah. Tetapi yang begini-begini di Al-Quran itu banyak sekali. Contohnya tadi itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mestinya wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu contoh satu. Saya hanya nyontohin beberapa yang saya tahu. Yang kedua, ada ayat begini bunyinya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalimat ma ja'ahumul bayyinat secara ilmu nahwu itu salah. Karena mestinya yang benar ma ja'ahumul bayyinat. Tetapi Al-Quran begitu. Di dalam surat Al-Bayyinah yang dipakai itu adalah kaidah yang tadi itu. Kaidah yang pakai tah tadi itu, yang menunjuk kepada kata perempuan begitu. Betul nggih?
Sampai di sini itu udah babak belur ilmu kita ini. Apa ya kita akan mengatakan Gusti Allah kok salah nahunya? Nggak mungkin. Tapi kemudian ketika saya mencari tahu kenapa begini, kok di surat Ali Imran itu maja'ahumul bayyinat, tapi di surat Al-Bayyinah itu bunyinya begini. Wa ma tafarraqu illa ma ja'athumul bayyinat, begitu. Jadi yang surat Al-Bayyinah itu pakai ja'athumul bayyinat, di surat Ali Imran itu pakainya ma ja'ahumul bayyinat. Saya cari tahu di tafsirnya itu, ternyata saya menemukan keterangan begini. Penggunaan ma ja'ahumul bayyinat di Ali Imran itu untuk menunjukkan bahwa kekokohan Al-Quran itu, bayinat itu adalah kekokohan, kebenaran, kesejatian yang mutlak. Sehingga dia cukup dengan menggunakan kata ja'at, tidak ja'at. Ini bisa dipahami karena di dalam tradisi bahasa Arab itu, ketika kita menyebut antum, maka di dalamnya itu juga otomatis terliput perempuannya, begitu ya. Begitulah keunikan, keluar biasaan, dan bahkan sampai pada level kita seyogyanya menakjubi Al-Quran itu sedemikian rupa. Itu baru pada satu perkara kecil seperti ini. Perkara-perkara besar lainnya wis wallahu a'lam. Paling banter kita kan hanya bisa begini penyimpulannya, begitu penyimpulannya, begini penyimpulannya. Adanya kesadaran seperti ini di dalam berdialog, berkomunikasi dengan Al-Quran itu saya rasa menjadi prinsip yang sangat penting dan mendasar, karena akan menghadirkan sifat tawadhu pada diri kita terhadap kemahakuasaan Allah, terhadap keagungan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu lalu benar-benar bisa menjadi hudan bagi hidup kita. Bukannya kita nuwun sewu, kita justru menunggangi ayat-ayat Al-Quran untuk menasheh 1, 2, 3 kepentingan duniawi kita. Maka memang harus hati-hati, harus tawadhu, rendah hati terhadap Al-Quran. Di antara jalannya ya tentu saja berguru kepada orang yang ahlinya, kan begitu. Teman-teman sekalian, di dalam sejarah Islam itu, ya, sejarah awal Islam itu, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Muljam itu memekikkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayatnya ini. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Gitu. Jadi usai menebas tengkuknya Sayyidina Ali itu, Abdurrahman bin Muljam itu memekikkan ayat itu, dapatlah kita sebut sebagai proklamasi bahwa dia ini menabalkan dirinya sebagai orang yang menukar hidupnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Mungkin pada konteks zaman kita hari ini ada sedikit orang yang ketika melakukan tindakan-tindakan keras, kasar, bom bahkan gitu kepada orang lain, mereka itu sedang merasa menukar hidupnya di dunia itu untuk semata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai bunyi ayat tersebut. Padahal jelas kita ngerti, Kanjeng Nabi telah dawuh bahwa kelak engkau akan mati syahid dan pembunuhmu adalah seburuk-buruknya manusia, kan begitu tuturan Kanjeng Nabi tentang orang yang nantinya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Tapi pada diri Abdurrahman bin Muljam itu memekikkan bahwa dirinya itu sedang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Risalah seperti ini panjang di dalam sejarah kaum Khawarij itu. Yang kesimpulannya adalah kalangan yang merasa dirinya itu paling Qur'ani, paling sesuai dengan ayat Allah, tetapi mendampakkan madarat, kerusakan kepada orang lain. Mereka itu tertipu oleh pemahaman mereka yang dangkal, nuhun sewu, sekali lagi, yang dangkal terhadap Al-Quran. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika beliau itu berusaha untuk merayu, membujuk kalangan Khawarij itu supaya kembali ke barisan Islam lagi dengan menanyakan, apa sebenarnya masalah kalian kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan kami punya 3 masalah. Lalu Abdullah bin Abbas ini mengatakan sebelum mereka menyebutkan masalahnya, jika aku bisa menjawab masalah kalian dan kalian puas berdasar Al-Quran dan Sunnah Nabi, apakah kalian mau kembali kepada barisan Khalifah? Mereka mengatakan iya. Sekarang katakan masalahmu apa? Jadi Abdullah bin Abbas ini mengatakan itu sebelum masalahnya dikatakan. Mereka mengatakan yang pertama, Ali ini memutuskan hukum Allah tidak berdasar Al-Quran, tetapi berdasar hukum manusia. Dan gak main-main, mereka mengutip Al-Quran lagi. Yang dikutip itu Al-Ma'idah ayat 45, 46, 48. Sorry, Al-Ma'idah ayat 44, 46, 47. Bunyinya, yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum berdasar hukum Allah, maksudnya adalah Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka kaum Khawarij ini dengan enteng mengatakan, karena Ali ini memutuskan perkara damai dengan Muawiyah dalam perang Siffin itu tidak menggunakan Al-Quran menurut mereka, maka Ali ini adalah kaum kafir. Dan kaum kafir itu harus diperangi. Begitu menurut mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang membolehkan tahkim, perwakilan untuk rembukan masalah itu. Yang pertama, ayat tentang orang yang sedang pakai baju ihram lalu membunuh hewan buruan, maka dia kan harus membayar kafarat. Nah, ukuran kafarat ini ditetapkan oleh hakim itu tadi, perwakilan tadi. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga dikatakan, suami istri jika berselisih, berseteru, dan tidak bisa damai, maka diperbolehkan bagi pihak suami dan istri untuk mengutus utusan untuk memutuskan perkara mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika perkara hewan kurban dan perkara rumah tangga diizinkan oleh Allah untuk menunjuk perwakilan, apalagi perkara umat Islam, hidup matinya umat Islam antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah. Bukankah itu jauh lebih mesti bisa dilakukan? Apa kalian puas? Begitu kata Abdullah bin Abbas. Mereka menjawab, iya kami puas. Lalu katakan yang kedua, ini ada 3 perkara yang menjadi masalah kaum Khawarij itu. Sekarang katakan yang kedua. Kaum Khawarij mengatakan begini, Ali ini berperang melawan Muawiyah, tetapi Ali ini tidak mengikuti ajaran perangnya Kanjeng Nabi SAW dengan tidak mengambil harta rampasan perang atau ganimah dan tidak mengambil tawanan perang. Begitu menurut mereka. Berarti Ali ini telah kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan begini, sebelum terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal akibat fitnah orang munafik itu antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidah Aisyah. Apakah kalian akan melakukan tawanan terhadap Sayyidah Aisyah? Jika kalian melakukan itu, maka sungguh kalianlah orang kafir itu.
Begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas. Apakah kalian puas dengan jawaban ini? Mereka mengatakan kami puas. Sekarang katakan yang ketiga. Yang ketiga mereka mengatakan begini. Ketika Ali membuat perjanjian dengan Muawiyah, Ali tidak menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin. Jika Ali tidak menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, maka Ali ini adalah Amirul Kafirin. Begitu kata mereka. Lalu Abdullah bin Abbas menjelaskan, dulu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Kanjeng Nabi dengan Abu Sufyan bin Harb itu, Kanjeng Nabi menuliskan di situ, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Muawiyah, dengan Abu Sufyan bin Harb. Lalu Suhail bin Amr, juru runding dari Abu Sufyan itu, mengatakan, hapuslah kata Rasulullah. Karena kalau kata Rasulullah dipakai, berarti kami tidak akan memusuhi Muhammad. Kanjeng Nabi lalu mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang maha tahu bahwa aku sungguh-sungguh adalah utusanmu. Wahai Ali, Kanjeng Nabi berkata kepada Ali, hapuslah kata Rasulullah, gantilah dengan Muhammad bin Abdullah. Ketika Ali yang menjadi juru tulis dari perjanjian itu menuliskan Muhammad bin Abdullah ini, Kanjeng Nabi itu berbisik kepada Sayyidina Ali dan mengatakan, kelak engkau akan menghadapi perkara yang persis seperti ini. Dan itu terjadi benar ketika Sayyidina Ali itu berdamai dengan Muawiyah. Muawiyah tidak mau di nama Sayyidina Ali itu ada Amirul Mukminin, karena waktu itu Muawiyah belum berbaiat kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ingat kepada peristiwa Hudaybiyah itu, lalu menuliskan, ini perjanjian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Apakah kalian puas dengan penjelasan ini? Puas sih. Gitu. Tapi tetap saja ada sekelompok mereka itu yang tidak kembali kepada barisan dan melakukan itu sampai puncaknya terjadilah pembunuhan terhadap Sayyidina Ali yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam dengan mengutip ayat tadi. Saya kira sekelumit lintasan sejarah ini seyogyanya cukuplah untuk membuat kita ini tidak jemawa, sok-sok paling tahu, paling weruh, paling ahli tentang Al-Quran. Karena bisa jadi taunya kita terhadap Al-Quran itu hanya 1-2 ayat, 10-20%. Adapun yang tidak kita tahu itu masih jauh lebih banyak bagai samudra itu tadi. Sehingga dengan spirit tawaduk begitu, kita ini lebih mengedepankan rendah hati kepada keagungan Al-Quran dan sekaligus kepada sesama. Sampai di sini teman-teman, menjadi nasihatlah buat diri saya khususnya. Betapa samudranya Al-Quran itu benar-benar itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa samudranya Al-Quran itu bagaikan jalan kita yang paling banter dan paling realistis untuk kita lakukan ya dengan istiqomah ngaji Al-Quran, berusaha memahami 1, 2, 3 tanpa perlu merasa diri sebagai paling benar, paling suci. Hal ini di dalam Al-Quran pun juga telah diingatkan. Supaya kita ini tidak mengangkat diri kita ini sebagai yang suci, paling suci. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Jika bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada satupun dari kalian ini yang suci, bersih selamanya. Tetapi Allah lah yang akan memberikan karunia, kebersihan, kesucian kepada orang-orang yang dikehendakinya. Begitu tuturan Al-Quran. Semoga kula panjenengan sami di bulan Ramadan ini digolongkan, ditolong, dikaruniai oleh Allah menjadi orang-orang yang semakin disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin didekatkan kepada Al-Quran, semakin didekatkan kepada Kanjeng Nabi SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ngoten nggih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah satu cara untuk memperbaharui, untuk menyegarkan rasa, itu menggunakan kaidah